Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 70 tahun tim ini tidak pernah naik kasta. Wow, hampir 70 tahun itu tidak pernah naik kasta, berada di kasta terbawah terus tim ini. Wow, siapa timnya? Oke, kita saksikan. Oke, hampir 70 tahun ya tim ini itu tidak naik kasta dari tahun 1951. Wow. Berarti itu sejak tahun tim ini berdiri. Wow, tim ini berdiri pada 19 April 1951. Nah, itu dari itu tidak pernah naik kasta dan berada di liga bawah terus. Wow. Adakah problem tim ini toh yang sebenarnya itu kok bisa seperti ini itu loh, kondisinya sangat mengenaskan sekali ya kalau ini kita lihat itu. Wah. Tim ini tuh berasal dari Jateng. Nah, berwarna itu kebanggaannya itu merah. Wow. Stadion tim ini juga habis direnovasi atau sedang direnovasi. Wow. Nah, klub ini itu seringnya itu disebut Laskar Saridin. Wow. Laskar Saridin ini berasal dari tim Jateng. Klub ini bernama Persipapati dengan supporter yang bernama Patifosi dan stadion yang bernama Jayakusumo. Ini Pati ini adalah kota industri ya, kawasan industri yang elit ya menurut saya, terbesar, salah satu yang terkenal di Indonesia. Wow, Persipapati. Wow. Tim ini itu pernah mendapatkan sponsor banyak ya, sepertinya saya dengar-dengar itu. Ya, benar sekali ya, pernah mendapat sponsor banyak ya ini ya, klub ini. Nah, pernah mendapat sponsor banyak, tetapi kok tidak pernah naik kasta, ini bagaimana ya? Atau pemainnya yang dipakai juga biasa-biasa aja? Nah, oke, sekarang kita cari tahu saja. Problem apa sih kok selama ini gitu-gitu aja itu? Mungkin yang saya ambil kesimpulan ya, ini mungkin dari segi stadion yang nggak layak sekali ya, dan mungkin masalah pendanaan itu yang paling utama untuk klub-klub kasta bawah ini kan ya, masalah pendanaan itu biasanya ya sangat minim sekali ya, dan mungkin pembinaan usia dini atau pembinaan pemain ya, kualitas pemain itu sangat mempengaruhi sekali untuk permainan, dan itu ya bikin klub ini seret prestasi. Problemnya menurut pandanganku itu mungkin hanya di stadion ya, kalau saya itu menurut pandanganku pribadi. Kalau problem non teknisnya ya mungkin ya tahu sendirilah Liga Indonesia seperti apa. Tetapi kalau menurut pandanganku pribadi itu lebih ke kurang beruntung. Nah, kita ambil simpelnya aja, kurang beruntung. Wow. Tapi kok kurang beruntung sampai hampir 70 tahun. Wow. Ini apa ya, saya juga kurang tahu. Nah, Persipapati ini gebrakannya apa aja tuh yang dilakukan agar bisa naik kasta lagi, berusahanya itu gimana gitu loh agar bisa naik kasta lagi? Yang pertama mungkin dari segi manajemen ya, dari manajemen Persipapati sendiri ya, dan gebrakan yang paling menonjol itu ketika periode 2018 dan 2019. Lah ini klub ini mengejutkan sekali ya, banyak mendatangkan sponsor. Nah, mungkin ini kesempatan bagi Persipapati karena memang Pati itu area kota, ada area industri ya, banyak pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan di Pati ini, terutama bahkan ada yang sponsor Real Madrid itu, asal Pati. Ya produknya ya kacang lah ya ini. Oh, namanya apa cuk itu? Oh alah dua kelinci tuh namanya. Nah, saya dengar-dengar di berita juga tahun 2020 ini Persipapati itu mendatangkan pelatih Ibnu Grahan. Wis, pelatih ini tuh berlisensi AFCA ya. Wow. Pelatih ini juga pernah menangani Persebaya dan Bayangkara FC. Dan sekarang itu dipercaya menunjuk Persipapati. Woi. Jadi ya persiapannya tahun ini sepertinya saya mencium aroma-aroma matang ya ini. Ya kalau soal Ibnu Graham sih itu nggak usah diragukan lagi. Ini pelatih sukses memberi gelar bagi Persebaya ya ketika di Liga 2 ya dulu. Naik kasta, juara Liga 2. Wow, keren sekali nih. Ya mungkin dari sponsor yang banyak
akhirnya mendapatkan pendanaan yang banyak, bisa mendatangkan pelatih yang berkualitas. Wow, sangat diacungi jempol nih gebrakan Persipura Pati ini. Saya mendengar-dengar kemarin itu yang kamu kritik tadi ya soal stadion. Nah, pemerintahan sana Persipura Pati itu saya dengar dari berita itu menggelontorkan dana sekitar 20 miliar untuk revitalisasi stadion tersebut. Nah, menurut pandanganmu 20 miliar ini nanti seperti apa, Cuk? Gambaranmu stadionnya nanti agar 20 miliar itu. Ya kalau anggaran 20 miliar sih menurut saya ya untuk kategori stadion stadion standar Indonesia sih ya menurut saya ya mungkin ya biasa saja sih menurut saya, karena memang anggaran untuk stadion sangat-sangat besar ya. Kalau di kota-kota lain itu biasanya anggarannya mencapai ya minimal 100 miliar. Tapi kalau ini perlu diapresiasi sekali langkah dari pemerintah Pati ini, walaupun cuma anggaran 20 miliar tapi ini sebuah apa ya tindakan yang sangat positif, karena dengan fasilitas, dengan membangun fasilitas otomatis nanti menunjang prestasi bagi Persipura Pati. Sangat diapresiasi sekali mungkin. Ya mungkin penambahan tribun ya sebenarnya, mungkin kalau menurut pandanganku. Tribun pertama kan tribun Stadion Jayakusumo ini kan 10.000 ya kapasitasnya, ya mungkin nanti bisa ditambah lagi ya menjadi 20.000 atau gimana ini nanti menurut pandanganmu, Cuk? Ya mungkin bisa 15.000 atau 20.000 ya. Ya nanti mungkin bisa ya, tergantung nanti kan bagaimana desainnya atau bagaimana pengelolaannya ya nanti ya. Pengelolaan anggaran itu untuk pembangunan Stadion Jayakusumo ini. Nah, oke, emang benar sekali kalau itu, Cuk. Nah, pertanyaan selanjutnya itu prediksimu, tim ini kedepannya seperti apa, Cuk? Setelah melakukan pembangunan stadion, setelah mendatangkan pelatih yang berkualitas, dan setelah seleksi pemain juga, ini persiapannya juga udah oke. Ini menurut pandanganmu kedepannya gimana? Setelah 70 tahun tidak pernah merasakan naik kasta, hampir 70 tahun ya. Yang jelas klub ini bakal naik kasta ya. Prediksiku sih nanti tergantung prosesnya sih juga. Mungkin kalau saya prediksi naik kasta dengan stadion yang sudah direnovasi ya. Nanti kalau sudah direnovasi dengan sponsor yang banyak, apalagi kota industri ya, dengan supporter yang luar biasa, dengan sponsor yang banyak lah istilahnya, sponsor banyak, supporter luar biasa, stadion bagus. Wow, ini dengan pelatih yang bagus juga, ini pasti naik kasta ini, saya yakin optimis lah. Wow, ya memang harusnya itu seperti itu ya. Ini tinggal cuman seleksi alam aja sih, naik kasta aja. Naik kasta Liga 3 ke Liga 2 itu prosesnya cukup panjang ya, cukup rumit ya. Saya sendiri pun kurang hafal terhadap proses-prosesnya itu, harus lewat ini wah kokean bro naik kastane itu wis mumet aku, ndasku ya judek nek gagas koyo ngene iki. Mungkin si Cuk iki hafal nek prosesnya, tapi kalau saya ini kurang hafal. Kalau Liga 2 Liga 1 itu kan gampang itu, Grup Barat dan Grup Timur wes ngono. Wes nanti kalau ada derby Mataram ya wes ngono. Nah tuh, terus ini Persipura Pati ini menurut pandanganmu supporternya ini harus seperti apa ya? Menurut pandanganmu aja, Patifosi ini mendukung terus atau gimana? Yang selama ini saya lihat ya, Patifosi ini sangat loyal loh. Gila bro 70 tahun, Cuk, hampir 70 tahun tanpa naik kasta loh. Mereka tetap setia mendukung loh. Gila. Kalau mungkin saya di situ ya mungkin waduh, meh ngopo iki ngono kuwi pikiranku, Cuk. Nah, ini gimana, Cuk, menurut pandanganmu? Ya, benar sekali ya. Ya saran saya sih nanti kepada supporter itu, ketika nanti stadion sudah bagus, sudah direnovasi ya, konsisten memenuhi stadion, memenuhi tribun. Nah, tunjukkanlah kepada rakyat Jawa Tengah ini bahwa Pati itu ada sepak bola. Pati itu punya klub kebanggaan yang bisa dibanggakan dengan sepak bolanya. Ya betul sekali. Tunjukkan pada semua, Pati ini juga punya kebanggaan. Saya salut sih pada supporter yang seloyal itu loh. Ternyata itu hampir 70 tahun tanpa naik kasta. Wow. Saya aja ke timnya itu kalau saya nonton bola ya,
timnya itu kayak kelihatan ndak naik kasta, gimana ini problemnya ya apa tuh Jani. Saya pasti cari seperti itu, bukan kok saya cari masalah teknis dan teknisnya itu tidak, saya malah tidak mencari itu, saya malah mencari itu non teknisnya itu loh. Wah. Persijap naik kasta ke Liga 2 itu bisa dibuat motivasi bahwa Pantura itu juga bisa berprestasi sih, sepak bola Muria maksudnya, bukan Pantura juga berprestasi ya. Tunjukkanlah kalian itu bisa setara dengan Persijap atau bisa melebihi Persijap. Persijap aja bisa naik kasta, masa Pati nggak bisa? Oke, betul sekali tuh. Wow, tunjukkan aja Pati ini bisa naik kasta. Gak cuman di Persijap juga. Wow, Jateng kita buktikan. Jateng prediksi saya tahun 2023 Jateng ini timnya banyak yang ke Liga 2. Stadionnya oke, dan yang saat ini di Liga 2 itu banyak yang sudah di Liga 1. Wow, wes itu prediksi saya tahun 2023 tim Jateng. Ya ini hanya prediksi semata saya saja. Mari kita sama-sama dukung ini. Wow, kita sama-sama support tim kita masing-masing gitu loh. Wow, walaupun saya sudah tidak mensupport tim saya, tapi saya menyuruh kalian ini ya setidaknya itu mengawasilah tim kalian itu. Nah mungkin seperti itu dulu obrolan kita, bincangan kita. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.